untuk melihat mobil merah di jalan jika Anda sedang mencari mobil merah. Dan itu mirip dengan cara pandang Anda terhadap kehidupan. Jika Anda tidak mencari sesuatu yang spesifik, Anda tidak akan melihatnya bahkan ketika itu tepat di depan mata Anda. Itulah sebabnya orang-orang dengan pola pikir yang hebat. Mereka melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Mereka tahu apa yang harus dicari. Mereka terbiasa dengan cara kerja berbagai hal. Namun, ini melibatkan lebih dari sekadar mengubah perspektif Anda. Jadi, berikut adalah 15 cara untuk meningkatkan pola pikir Anda. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, atur pengatur waktu untuk media sosial Anda. Hal pertama yang perlu Anda lakukan untuk meningkatkan pola pikir adalah membatasi hal-hal yang benar-benar merusak otak Anda. Anda dapat mengatur pengatur waktu harian terbatas untuk semua platform media sosial dari ponsel Anda. Ketika waktunya habis, begitu pula konsumsi media sosial Anda. Jika Anda menginginkan alat produktivitas, inilah alatnya. Kami telah menggunakannya selama berbulan-bulan. Dari dampak negatif pada harga diri hingga kecanduan, media sosial benar-benar dapat merusak perkembangan pola pikir yang sehat. Tidak, kutipan motivasi tersebut tidak akan berguna bagi Anda jika Anda hanya melihatnya. Jadi, mulailah dengan membatasi asupan media sosial Anda. Ini adalah saran yang bagus secara umum, tidak hanya untuk memperbaiki pola pikir Anda. Kedua, tambahkan asupan perspektif yang sehat. Pola pikir yang buruk tidak memiliki perspektif atau cara pandang yang berbeda dalam memandang sesuatu. Kapan terakhir kali Anda berkata pada diri sendiri, saya tidak pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Jika Anda belum pernah mengatakan ini, itu pertanda buruk. Anda tidak harus setuju dengan setiap perspektif yang berbeda untuk dapat memahaminya, tetapi penting untuk memperluas cakrawala kemungkinan Anda. Jadi, bagaimana tepatnya Anda melakukannya? Nah, sebagai permulaan, Anda dapat mengunduh aplikasi Alux. Setiap minggu, kami mengunggah kisah bijak baru yang tersedia bahkan tanpa langganan yang menawarkan momen-momen perubahan perspektif semacam ini. Anda dapat mengunduhnya secara gratis di alux.com/app. Langkah bagus lainnya adalah menambahkan lebih banyak podcast, buku, dan ceramah ke dalam asupan media Anda. Mengikuti utas Twitter yang bagus juga bisa berhasil. Para Aluxer lama sudah melakukan ini dengan menonton video-video semacam ini. Intinya, Anda perlu mendengar apa yang orang lain katakan tentang berbagai hal. Anda perlu mendengar percakapan mendalam yang benar-benar membuat Anda berpikir. Anda akan terkejut bagaimana satu informasi berharga dapat mengubah seluruh perspektif Anda. Nomor 3, turunkan ego Anda. Musuh terbesar kemajuan adalah Anda. Semuanya dimulai di kepala Anda. Dan jika akar dari semua pikiran Anda busuk karena ego, Anda tidak akan membiarkan diri Anda tumbuh. Ego seperti balon yang mewakili seberapa besar Anda menghargai dan percaya pada diri sendiri. Dan seperti balon, ego bisa menjadi terlalu besar. Dan saat itulah ia mulai menahan Anda untuk tumbuh. Ketika ego Anda terlalu tinggi, itu dapat menyebabkan Anda menjadi sombong dan percaya bahwa Anda selalu tahu apa yang terbaik. Hal ini dapat mengakibatkan Anda menjadi berpikiran tertutup, menolak ide-ide baru, dan cenderung tidak mencari bantuan atau nasihat. Pikirkan seperti ini, ketika Anda memiliki ego yang besar, hal itu dapat menghalangi pandangan Anda dan mencegah Anda melihat hal-hal di dunia sekitar Anda. Ini seperti mencoba menavigasi labirin dengan balon besar yang menggembung tepat di depan wajah Anda. Anda tidak dapat melihat tikungan dan belokan dan Anda cenderung menabrak dinding dan terjebak. Nomor 4, kelilingi diri Anda dengan para pelaku. Pertama, berada di sekitar orang-orang yang mengambil tindakan seperti suntikan kafein untuk tingkat motivasi Anda. Ketika Anda melihat orang lain mengambil tindakan dan mencapai tujuan mereka, itu membuat Anda percaya bahwa Anda dapat melakukan hal yang sama. Ditambah lagi, ketika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang mendorong diri mereka sendiri untuk menjadi yang terbaik, itu membuat Anda bertanggung jawab dan tetap pada jalur yang benar. Dan ini berhasil karena pada akhirnya Anda membandingkan diri Anda dengan mereka. Jika mereka bisa melakukannya, mengapa Anda tidak? Ini membuka wawasan Anda tentang apa yang sebenarnya bisa dilakukan dan apa yang tidak. Pepatah bahwa Anda adalah jumlah dari 5 orang yang menghabiskan sebagian besar waktu Anda bersama akan selalu benar. Dan kita tidak hanya berbicara di sini tentang berteman dengan pengusaha dan CEO. Kita berbicara tentang orang-orang dari semua lapisan masyarakat yang menentukan masa depan mereka sendiri. Masyarakat yang menentukan masa depan mereka sendiri. Nomor 5, tinggalkan ide-ide lama. Orang tua Anda mengajari Anda cara kerja dunia,
atau setidaknya menurut Anda begitu. Namun, pada kenyataannya, mereka hanya menunjukkan kepada Anda cara kerja dunia menurut mereka. Hal yang sama dapat dikatakan tentang guru dan mentor awal Anda. Mentalitas tertentu dapat membawa Anda ke titik tertentu, tetapi untuk melangkah maju, Anda harus mampu berkembang. Jangan terlalu berpegang teguh pada keyakinan. Kemampuan Anda untuk mengubah pikiran merupakan tantangan bagi seberapa besar Anda dapat tumbuh. Nomor 6, hentikan autopilot. Mayoritas hal yang Anda lakukan dalam satu hari berjalan dengan autopilot. Anda bahkan tidak benar-benar memikirkannya lagi. Anda hanya melakukannya. Pikiran Anda berjalan dengan cara yang sama. Jika Anda terbiasa berpikir dengan cara tertentu, Anda tidak akan dapat mengubahnya kecuali Anda mematikan autopilot secara manual. Misalnya, Anda sekarang bernapas secara manual. Sadarilah kesadaran tiba-tiba bahwa Anda harus benar-benar bernapas dan itu tidak terjadi secara ajaib. Nah, sama halnya dengan pola pikir Anda. Jika Anda selalu marah di jalan, Anda akan selalu berharap untuk marah tanpa terjadi apapun. Sadarilah pikiran Anda dan tanyakan pada diri sendiri mengapa Anda berpikir seperti ini. Nomor 7, selesaikan apa yang Anda mulai. Apapun yang sedang Anda lakukan, selesaikanlah. Kecuali jika itu adalah sesuatu yang sangat bodoh. Terlalu banyak orang memulai banyak hal dan menyelesaikannya setengah-setengah. Mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab, dan tanpa kedua hal ini, mustahil untuk mengembangkan pola pikir Anda. Jangan menunda sesuatu terlalu lama, dan jangan memulai sesuatu jika Anda tahu Anda tidak akan menyelesaikannya. Dan pada catatan yang sama, nomor 8, jangan setengah-setengah. Lakukan semua yang Anda lakukan dengan sangat serius, termasuk saat-saat ketika Anda beristirahat. Ini penting karena untuk membangun pola pikir yang kuat, Anda perlu melenturkan kemampuan otot Anda sekeras dan sesering mungkin. Anda akan melihat bahwa begitu Anda mulai benar-benar mencoba yang terbaik, Anda akan menemukan bahwa kemampuan terbaik Anda terus meningkat. Anda tidak akan pernah tahu apa batasan Anda jika Anda tidak benar-benar mencoba untuk menjauhkannya. Nomor 9, jangan takut untuk menjadi bodoh. Atau dengan kata lain, miliki mentalitas pembelajar. Jangan menghindari situasi di mana Anda tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk ditambahkan. Dan jangan menghindari percakapan di mana Anda tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan. Itulah satu-satunya cara untuk menyadari kekurangan Anda dan juga menjaga ego Anda. Nomor 10, didiklah diri Anda sendiri. Sudah jelas bahwa pendidikan akan selalu menjadi bagian besar dalam meningkatkan pola pikir Anda. Setiap pemikir hebat di dunia selalu terus mendidik diri mereka sendiri. Nah, ini sedikit rahasia. Anda tidak harus menjadi kutu buku untuk mendidik diri sendiri. Faktanya, Anda dapat mendidik diri sendiri dalam waktu sekitar 10 hingga 15 menit sehari. Dan cara untuk melakukannya adalah melalui pengetahuan yang dikurasi. Itu adalah sesuatu yang kami sediakan setiap hari di aplikasi Alux melalui sesi harian kami. Ada juga banyak buletin di luar sana yang merangkum semua peristiwa penting di bidang tertentu setiap hari. Ada utas Twitter yang membuat Anda tetap mendapat informasi tentang apa yang terjadi di dunia. Wah, kamu bisa minta ChatGPT untuk merangkum semua buku terbaik di dunia untukmu. Kamu harus benar-benar sadar bahwa pendidikan telah didemokratisasi dan kamu perlu memanfaatkannya. Kami mungkin akan membuat video khusus tentang topik ini, jadi beritahu kami di kolom komentar jika kamu ingin melihatnya. Nomor 11. Katakan ya lebih sering. Terkadang kamu perlu lebih sering mengatakan tidak dan terkadang kamu perlu mengatakan ya. Ini adalah situasi di mana mengatakan ya memiliki lebih banyak manfaat. Kamu perlu membuat dirimu tersedia untuk situasi yang akan membuatmu sedikit tidak nyaman. Dan itu tidak akan terjadi jika kamu tinggal sendirian di rumah tanpa berbicara dengan siapapun. Jadilah lebih terbuka jika memungkinkan. Hadiri acara, temui orang baru, dapatkan pengalaman yang berbeda. Melihat bagaimana kehidupan terlihat dari sudut pandang yang berbeda akan membantu. Dan siapa tahu, mungkin kamu akan menemukan sisi lain dirimu, sisi yang bahkan tidak pernah kamu ketahui keberadaannya. Nomor 12, pelajari orang-orang berprestasi tinggi. Disinilah peran panutan dan mentor. Nah, ini sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu pikirkan. Seorang mentor tidak harus menjadi seseorang yang kamu ajak bicara setiap hari. Faktanya, mentor tidak harus orang yang Anda kenal secara pribadi. Seorang mentor bisa jadi seseorang yang cara berpikirnya menantang pandangan Anda. Bayangkan semua pemikir hebat di dunia adalah mentor pribadi Anda dan semua yang mereka tulis atau katakan hanya untuk Anda. Yang harus Anda lakukan hanyalah mendengarkan apa yang mereka katakan dan kemudian membuat penilaian Anda sendiri. Nomor 13, tingkatkan keterampilan pengambilan keputusan Anda.
Pengambilan keputusan adalah keterampilan yang banyak orang kesulitan dan ada dua alasan utama untuk itu. Yang pertama adalah kurangnya kesabaran dan yang kedua adalah ketidakmampuan untuk berdagang dengan masa depan. Sekarang, kami telah membahas topik ini beberapa kali dalam video kami, tetapi pada dasarnya, pengambilan keputusan adalah kemampuan Anda untuk melihat gambaran yang lebih besar di balik permukaan dan membuat tebakan yang tepat. Mereka yang berada di puncak karir mereka dibayar hanya berdasarkan keterampilan pengambilan keputusan mereka. Jadi, tingkatkan keterampilan itu dan pola pikir Anda akan tumbuh bersamanya. Jadi, tingkatkan keterampilan itu dan pola pikir Anda akan tumbuh bersamanya. Nomor 14, ambil alih pimpinan saat Anda bisa. Kapanpun Anda memiliki pilihan, ambil alih pimpinan. Jadilah orang yang mengambil keputusan dan membagi kartu. Anda tidak akan selalu benar, dan tidak semua orang akan setuju dengan Anda. Dan itulah intinya. Mengambil inisiatif membangun karakter dan stamina mental. Hal ini memaksa Anda untuk melampaui posisi Anda saat ini dan menjadi versi diri Anda yang lebih baik dan lebih pandai berbicara, yang pada akhirnya akan mengembangkan pola pikir Anda. Nomor 15, praktikkan rasa syukur. Dan terakhir, kami ingin mengakhiri yang satu ini dengan rasa syukur. Dan inilah alasan mengapa kami menyebutkan hal ini. Terkadang Anda perlu melihat seberapa jauh Anda telah melangkah untuk menyadari seberapa jauh Anda dapat melangkah lebih jauh. Lihatlah kembali versi diri Anda sebelumnya. Apakah pikiran Anda lebih terbuka dibandingkan 5 tahun yang lalu? Bisakah Anda membuat keputusan yang lebih baik sekarang dibandingkan 5 tahun yang lalu? Bisakah Anda berdamai dengan lebih banyak hal sekarang dibandingkan 5 tahun yang lalu? Ini berarti pertumbuhan. Aluxer, masalah dengan pola pikir adalah pola pikir tidak benar-benar berhenti berubah. Anda mungkin memiliki beberapa nilai inti yang Anda junjung tinggi, tetapi cara Anda menerapkannya ke dunia akan terus berubah selama bertahun-tahun. Ini adalah proses seumur hidup. Jadi, mulailah melakukan hal-hal ini. Luangkan waktu Anda, dan dalam 5 tahun dari sekarang, lihatlah kembali momen ini dan lihat seberapa jauh Anda telah melangkah. Dan tentu saja, sebagai ucapan terima kasih karena telah bersama kami sampai akhir, kami punya bonus untuk para Aluxer sejati. Nomor 16. Ujian berat. Cara tercepat untuk meningkatkan pola pikir Anda adalah dengan ujian berat. Bekali diri Anda dengan ketahanan dan kepercayaan buta pada diri sendiri dan hadapi sesuatu yang terlalu berat untuk ditangani. Buatlah rencana, sadari di tengah jalan bahwa itu tidak akan berhasil. Beradaptasi, panik, ulangi lagi, lakukan yang terbaik, dan cobalah untuk membuat sesuatu yang layak dibagikan kepada dunia. Ini akan terasa kacau dan berantakan. Tetapi setelah Anda melakukannya dan Anda melihat hasil akhirnya sebenarnya tidak seburuk itu, Anda akan menyadari bahwa beginilah cara kerja sebagian besar hal. Hidup itu kacau dan berantakan, dan pola pikir yang baik berarti Anda dapat mengambil kekacauan dan membuat sesuatu yang hebat darinya. Terima kasih telah menonton video ini, Aluxer. Jika Anda merasa ini bermanfaat,